صل على نبينا صل على محمد. Yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa tempat telah mengingatkan kaum muslimin agar waspada pada sosok yang disebut Dajjal. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sejak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam, tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal. Atas hal ini, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya membantu kaum muslimin agar dapat mengenali sosok Dajjal dengan mudah. Meski gambaran tentang Dajjal tidak ada contohnya di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, sehingga beliau menjelaskan ciri-cirinya dalam bahasa kiasan. Oleh karenanya, kaum muslimin wajib untuk memaknai sabda-sabda tersebut dengan lebih dalam. Jika tidak, maka kaum muslimin akan gagal mengenali sosok Dajjal. Jika hadis-hadis tentang Dajjal dimaknai secara harfiah, maka hadis tersebut akan bertentangan dengan hukum Al-Quran. Sebagai contoh, di dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal membawa surga dan neraka, atau dikatakan bahwa Dajjal memiliki kemampuan menghidupkan dan mematikan, atau dikatakan bahwa Dajjal berkuasa memberikan perintah kepada bumi, langit, dan awan, seolah Dajjal memiliki kekuatan seperti Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tentunya semua pihak sepakat bahwa tidak ada yang paling berkuasa di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hadis-hadis tentang Dajjal tidak boleh dimaknai secara letterlek, melainkan dimaknai secara kiasan. Namun sayangnya, beberapa kalangan di antara kaum muslimin tetap saja memaknai hadis-hadis tentang Dajjal secara harfiah, sehingga akhirnya mereka keliru menyimpulkan sosok Dajjal. Mereka berpandangan bahwa Dajjal adalah makhluk raksasa bermata satu, bergerak dengan sangat cepat dari satu ujung dunia ke ujung dunia lainnya, membawa surga dan neraka, serta berkuasa penuh di muka bumi, memerintah bumi, langit, dan lain-lain. Pemahaman seperti ini sungguh amat disayangkan, karena bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk mengenali sosok Dajjal secara tepat. Pertama, mari kita perhatikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Man hafidha ashra ayatim min awwali suratil kahfi usima minad Dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari bagian awal surah Al-Kahfi, niscaya dia akan terlindung dari Dajjal. Selain itu, dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man qara'a ashra ayatim min akhiril kahfi usima min fitnatid Dajjal. Barang siapa membaca 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, ia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Dari dua buah hadis tersebut, dapat kita ketahui bahwa 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi memiliki pertalian yang sangat kuat dengan sosok Dajjal, yang mana sosoknya dijelaskan pada ayat yang keempat dari surah Al-Kahfi, yakni A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada.
dan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah telah mengambil seorang anak. Ayat Quran inilah yang menunjukkan sosok Dajjal yang sebenarnya, yakni mereka yang memiliki akidah bahwa Tuhan memiliki seorang anak, dan hal ini tertuju kepada umat Kristen. Akidah ini sangat berbahaya dan berlandaskan kebohongan belaka, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri menegaskan dalam ayat yang kelima surah Al-Kahfi, yakni ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Tidak ada pada mereka ilmu mengenainya, dan tidak pula bagi bapak-bapak mereka. Alangkah besar bahaya perkataan yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan selain dusta. Dalam kitab Kamus Lisanul Arab, kata Dajjal artinya adalah pembohong besar. Disebut pembohong besar karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan, kepalsuan, dan penipuan. Salah satu kebohongan terbesar mereka adalah mengatakan bahwa Tuhan memiliki anak, dan ini adalah kedustaan yang sangat besar. Bahkan Al-Quran menegaskannya dalam surah Maryam ayat 90. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Dalam fakta sejarah kita melihat bagaimana agama Kristen dengan akidah ini berkembang dengan sangat cepat. Padahal Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkannya. Dalam perjalanannya, agama Kristen dengan akidah baru ini mendapatkan tempat yang istimewa di kalangan masyarakat Eropa, dan kemudian menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi di masa Kaisar Theodosius pada tahun 379 Masehi. Setelah melewati masa yang panjang, maka pada tahun 1400-an, masyarakat Eropa yang mayoritas beragama Kristen kemudian mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Mereka mengalami masa kebangkitan atau yang dikenal dengan istilah masa Renaissance. Pada masa kebangkitan tersebut, lahirlah pemikir, filsuf, dan kaum intelektual yang melakukan revolusi ilmu dan bermuara pada revolusi industri, ekonomi, politik, pemikiran, dan lain-lain. Sehingga kemajuan dunia pun dapat mereka raih dalam waktu yang singkat. Atas berbagai kemajuan ini, beberapa negara Eropa pada akhir abad ke-14 mulai bertebaran dan memenuhi muka bumi serta mengembangkan gerakan kolonialisme dan imperialisme ke berbagai kawasan seperti Afrika, Amerika, dan Asia. Mereka dengan sangat cepat bergerak ke kanan dan ke kiri, menyelimuti dunia lalu menguasai dunia. Dengan kolonialisme, mereka menjajah dan meluaskan kuasa politiknya, lalu mengambil keuntungan yang besar. Bahkan mereka memaksakan semua kehendaknya untuk menguasai sistem hukum, politik, ekonomi, budaya dari kawasan lainnya. Mereka memeras potensi sumber daya alam secara maksimal, sehingga tuan rumah menjadi kelaparan di negerinya sendiri. Dan seiring waktu, agama Kristen pun berkembang dengan sangat cepat dan pesat ke seluruh penjuru dunia melalui ekspansi negara-negara Eropa tersebut. Dengan semboyan gold, glory, and gospel, kekuatan mereka terus menyebar lalu menguasai dunia. Siapapun yang melawan mereka, maka ia akan menderita. Adapun
taat kepadanya, maka ia akan berbahagia meski harus diperbudak. Saat ini, kekuatan Dajjal bertransformasi menjadi kekuatan adidaya dunia. Kekuatannya semakin merajalela dan semua negara serta sistem dunia berada dalam genggamannya. Dengan pola pemahaman seperti ini, maka kaum muslimin dapat dengan mudah memahami hadis-hadis seputar Dajjal dan dengan cepat dapat menyimpulkan bahwa Dajjal sudah hadir di tengah-tengah kita dan menyebarkan fitnahnya yang teramat buruk. Beberapa hadis tentang Dajjal telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak buta sebelah matanya. Ketahuilah, sesungguhnya Al-Masih Ad-Dajjal itu buta sebelah matanya yang kanan. Seakan-akan matanya itu buah anggur yang tersembul." Dalam hadis ini dikatakan bahwa Dajjal buta mata kanannya. Hal ini bermakna bahwa Dajjal buta mata rohaninya. Yang tersisa adalah mata duniawinya, karena mereka selalu mengejar kepentingan dan kejayaan duniawi belaka, serta melupakan kemajuan rohani. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bersama Dajjal terdapat surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka." Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal akan menguasai dunia karena Dajjal memiliki sumber kebahagiaan dan sumber penderitaan bagi manusia. Namun, kebahagiaan yang ditawarkannya adalah penderitaan. Adapun penderitaan yang ditawarkannya justru adalah kebahagiaan. Mereka telah menguasai sumber daya alam, keuangan, politik, budaya, dan lain-lain. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di bumi?" Rasulullah SAW menjawab, "Seperti hujan yang diakhiri angin." Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal akan menguasai berbagai macam teknologi, sehingga mereka dapat menciptakan alat-alat transportasi canggih yang dapat bergerak dengan sangat cepat dan dengan jangkauan yang sangat jauh. Mereka akan menciptakan pesawat dan kendaraan-kendaraan superjet lainnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal mendatangi suatu kaum dan menyeru kepada mereka, lalu mereka menerimanya dan taat kepadanya." Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal sangat berkuasa di muka bumi hingga setiap orang, bahkan negara, akan taat kepadanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ia memerintahkan langit agar menurunkan hujan, langit lalu menurunkan hujan. Ia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bumi lalu mengeluarkan tumbuh-tumbuhan." Hadis ini mengisyaratkan bahwa Dajjal menguasai teknologi yang luar biasa, sehingga ia dapat menguasai daratan dan lautan untuk kemudian memproduksi minyak bumi, gas, dan sumber kekayaan alam lainnya. Inilah pemahaman Ahmadiyah tentang Dajjal. Pemahaman yang sangat masuk akal dan menyadarkan semua pihak bahwa Dajjal telah hadir di sekeliling kita dan menyebarkan fitnahnya yang sangat buruk. Kita harus waspada, berjuang, dan berdoa agar terhindar dari segala pengaruh buruk Dajjal.